Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pemeliharaanmu, perlindunganmu, penjagaanmu bagi kami Bapa, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Lukas 18 ayat 7 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa Dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu situasi dunia semakin hari semakin mengerikan. Ada banyak hal-hal yang tidak pernah kita lihat muncul, kejahatan dan berbagai macam juga bencana terjadi di mana-mana. Itu semua menunjukkan tanda-tanda kedatangan Yesua yang kedua kali. Hari ini saya berikan temanya, rohanimu harus tetap hidup. Sekali lagi, rohanimu harus tetap hidup. Ketika Yahweh ciptakan manusia, diciptakan di Taman Eden, dibuat dari debu tanah, baru dihembuskan napas hidup. Itulah rohani manusia, karena manusia itu ada hidup jasmaninya, ada hidup rohaninya. Dan yang dirusak pertama kali oleh iblis adalah hidup rohani daripada manusia. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia juga memulihkan hidup rohani daripada manusia. Ditegaskan tadi dalam ayat tadi di ayat yang ke-7 tadi, dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka? Jadi inilah rohani orang yang hidup, ya, yang selalu berseru-seru siang dan malam, dan dia selalu mengandalkan kuasa daripada Yahweh itu. Dan kita tahu di akhir zaman ini iblis sedang mengganggu banyak orang, bukan fisiknya diganggu tapi rohaninya, rohnya yang dibuat gundah gulana, takut dan cemas. Nah, sekarang bagaimana caranya agar rohani kita tetap hidup? Pertama-tama kita harus makan makanan rohani tiap hari, yaitu firman Yahweh. Di dalam Yesua pasal 1 ayat 8 yang berbunyi demikian. Kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Kita lihat di sini bahwa ditegaskan oleh Yahweh kepada Yesua ketika menggantikan Musa, kitab Taurat ini tidak boleh menjauh dari mulutmu, dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati menurut firman itu sendiri. Jadi kalau ingin rohanimu hidup, makan rohanilah tiap hari, yaitu firman Yahweh. Baca dan renungkan firman itu setiap hari dan lakukan. Yang kedua, harus tekun minum minuman rohani, yaitu doa, pujian, penyembahan, serta puasa. Bagaimana kita lihat ada seorang janda yang bernama Hana. Dia sudah berusia dalam
Lukas pasal yang kedua ayat 36 dan 37. Dan adalah Hana, seorang nabiah, anak perempuan Penuel dari suku Aser, yang telah bertambah lanjut dan usia, yang pernah hidup bersama seorang suami selama 7 tahun sejak masa perawannya. Dan dia seorang janda kira-kira 84 tahun, yang tidak pernah beranjak dari bait suci, beribadah siang dan malam dengan puasa dan berdoa. Kita lihat di sini usianya sudah 84 tahun, tapi tekun, yaitu beribadah siang dan malam dengan berpuasa dan berdoa. Jadi kalau ingin rohanimu hidup, harus tekun berdoa setiap hari. Minum minuman rohani tadi, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, serta berpuasa. Kita tahu bahwa sebelum Yesus HaMasiah juga melayani, dia puasa. Dan kita juga disuruh berpuasa. Tetapi kalau puasa, di dalam Matius pasal 6 ayat 16-18 dikatakan, tidak menunjukkan wajah kita sedang berpuasa, tapi kita diam-diam berpuasa. Artinya, kita supaya hidup rohani kita harus tetap doa tadi. Bukan pada saat kepepet atau kesulitan baru doa, kalau sudah senang lupa berdoa. Bukan begitu. Tapi apapun situasi, tekunlah berdoa, penyembahan, dan juga berpuasa. Yang berikutnya, harus tekun beribadah setiap hari. Roma 12 ayat 1. Ya. Persembahan yang benar itu adalah mempersembahkan tubuh kita yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Yahweh setiap hari. Itulah ibadah kita. Jadi bukan hanya hari Minggu atau hari Sabtu, tetapi setiap hari kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Yahweh. Itulah ibadah yang sejati. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya rohani kita tetap hidup, yaitu harus memiliki iman yang teguh. Dari mana muncul iman itu? Iman timbul dari pendengaran, yaitu mendengarkan firman Yahweh. Roma 10 ayat 17. Jadi hari-hari ini banyak berita-berita yang tidak baik. Lebih baik kau dengarkan firman Yahweh daripada dengar berita yang tidak baik. Karena apa? Ketika engkau dengarkan firman Yahweh, maka imanmu semakin kuat. Kalau imanmu kuat, berarti rohanimu juga hidup. Kalau imanmu kuat, engkau bisa melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Yang berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus melawan segala godaan daripada si iblis itu dengan firman Yahweh. Dalam Matius pasal yang keempat ayat 1-8, bagaimana ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis sampai 3 kali, semua pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus dilawan dengan firman Yahweh. Jadi kalau saat-saat sekarang ini iblis membuat yang khawatir, takut, bimbang, lawan dengan firman Yahweh. Dengan apa? Kata Tuhan Yesus, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Bapamu di surga menyediakan kepada mereka. Cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran, semua ditambahkan kepadamu. Pegang itu firman, supaya rohanimu tetap hidup dan engkau dapat melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Yang keenam, supaya rohanimu tetap hidup, engkau harus lebih takut kepada Yahweh daripada manusia. Sekarang banyak orang takut tidak punya uang, takut tidak ada kerjaan, takut tidak dihargai orang. Itu keliru. Tetapi yang engkau harus lakukan,
takut hanya pada Yahweh. Di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 18, bagaimana Raja Nebukadnezar mengancam kepada Sadrak, Mesak, Abednego akan membakar mereka dalam perapian kalau tidak menyembah patung. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, ada Yahweh yang menolong kami. Mereka tidak kompromi dengan penyembahan berhala. Mereka tidak takut pada aturan manusia. Dia hanya takut kepada Yahweh karena rohaninya hidup. Jadi kita harus lebih takut pada Yahweh daripada manusia. Nah, sekarang apa untungnya kalau rohani kita hidup? Pertama-tama kita dapat melawan segala tipu daya daripada si iblis. Kita tahu ketika Daniel sungguh-sungguh hidup dalam firman Yahweh, banyak orang-orang yang pejabat dengan dia tidak suka dengan Daniel, maka dibuatlah peraturan tidak boleh bermohon kepada dewa manapun selama 40 hari. Tetapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari di dalam Daniel pasal 6 ayat 4-10 dan ayat 22. Bagaimana Daniel dimasukkan dalam gua singa karena dia tekun berdoa 3 kali sehari. Tapi lihat baik-baik, karena rohaninya Daniel hidup, iblis pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dapat mengalahkan tipu daya si iblis, singanya tertidur. Jadi kalau rohanimu hidup, iblis tidak berani mengganggu engkau karena ada otoritas Yahweh yang bekerja di dalam dirimu untuk melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Yang kedua, apa untungnya kalau kita memiliki rohani yang hidup? Kita mengalami mujizat dan kesembuhan. Ya, seorang hamba perwira sakit. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 7-8 dan 13. Perwira katakan, katakan saja sepatah kata, hambaku itu sembuh. Maka kata Tuhan Yesus, pergilah hambamu sembuh. Saat itu juga hambanya itu sembuh. Kalau rohanimu sehat, maka engkau mengalami mujizat dan kesembuhan. Tidak sakit-sakit, tidak banyak keluhan. Karena kalau rohanimu sehat, orang yang rohaninya sehat, maka jasmaninya juga sehat, rohnya juga sehat, sehingga hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang berikutnya, apalagi untungnya kalau rohani kita hidup, kita tidak takut mati karena mengikut Tuhan Yesus. Kita ingat Stefanus sudah diancam untuk dirajam pakai batu kalau tetap memberitakan Injil, tetapi dia tetap beritakan Injil. Dalam Kisah Rasul pasal 5, Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60. Stefanus tetap beritakan Injil, dan kita tahu saat dia dirajam batu, Stefanus tetap berdoa dan mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia meninggal. Dia tidak takut mati. Dan dia siap mati karena mengikut Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini ada banyak orang yang ninggalin Tuhan Yesus demi jabatan, demi teman hidup, tinggalkan iman pada Yesus HaMasyiah. Itu sangat mengerikan, menyedihkan. Harusnya jangan tinggalkan Yesus HaMasyiah, sebab yang menjamin keselamatanmu bukan kedudukan, bukan juga teman hidupmu, tapi Tuhan Yesus. Jadi siaplah engkau mengikut Yesus dan siap mati karena mengikut Tuhan Yesus. Itu ciri-ciri rohani yang hidup. Yang berikutnya, apalagi ciri-ciri rohani yang hidup? Ia selalu berani memberitakan Injil sekalipun sudah dilarang. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 18-20, bagaimana Petrus dipanggil para ahli Taurat, jangan beritakan lagi nama itu.
Petrus menjawab dengan tegas, kami tidak mungkin berhenti memberitakan Injil, memberitakan Yeshua HaMasyiah, karena kami sudah menyaksikan mujizatnya. Jadi kalau rohanimu hidup, engkau senang bersaksi tentang nama Yeshua HaMasyiah, engkau senang bersaksi tentang mujizat daripada Yahweh itu, bukan bersaksi tentang kejelekan orang, kekurangan orang. Kalau engkau hanya bersaksi tentang kejelekan orang, kekurangan orang, engkau adalah antek-antek daripada iblis. Maka kalau rohanimu hidup, yang kau beritakan kepada orang lain adalah Injil, kabar baik, berita keselamatan melalui Yeshua HaMasyiah. Yang terakhir, apalagi yang menjadi untungnya kalau kita memiliki rohani hidup? Kita dijamin masuk surga. Siapa yang menghilangkan jiwa demi Injil, ia selamat. Itu di dalam Markus pasal 8 ayat 35. Jadi kalau rohani kita hidup, dijamin pasti masuk surga. Oleh karena itu, detik-detik menjelang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali, biarlah rohani kita tetap hidup, sehingga kapanpun dia datang, kita siap menyambut kedatangannya, dan kita pasti masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar rohani kami tetap hidup dengan membangun terus hubungan baik dengan Engkau lewat firman-Mu, doa dan penyembahan dan puasa. Dan kami juga belajar berpegang teguh kepada janji firman-Mu. Kami hanya takut kepada Yahweh, kami tidak takut kepada aturan manusia, sebab Engkau sudah memilih kami, menebus kami, dan menyelamatkan kami. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hati setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, baik juga pemuda, remaja, anak-anak, supaya rohaninya tetap hidup, agar kami bisa layak menyambut kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kalinya, dan kami dijamin masuk dalam kerajaan surga. Berkati bangsa dan negara kami, berkati hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.